Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, akhirnya setelah 3 episode host yang garing saya gantikan. Oke, engkau ndak diseneni ya. Jadi tadi aku udah diwanti-wanti, Mas itu Mas guide-nya gitu. Jadi ada openingnya Pak. Openingnya harus sama gitu ya, nggak boleh aku ngide sendiri gitu. Hello, welcome to Tripod. No, bro. Hello everyone, welcome to Tripod with me Aditya Novan. Kenalin guys ke audiens. Oke. Aku nggak perkenalan dulu Pak. Hah? Oh itu perkenalanku yang maksudnya. Oke. Jadi hari ini akhirnya Aditya Novan kita gantikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersama saya Yodan Pranata di sini. Ya semoga nggak lebih garing daripada Aditya Novan. Oke. Jadi kesempatan kali ini cukup menarik karena saya mengundang kamu bukan undangan ya? Penggembira. Oke. Jadi di sini ada Mas Wijaya Bakti sebagai kreatif director dari Troya Digital dan ada Mas Amir. Amir siapa Mas? Amiru. Amir paling serius. Iya, ada penonton tuh gitu loh. Nah, gitu fungsikan sebagai penonton tuh kalau ada jokes itu ya keplok-keplok gitu loh biar gak garing. Minimal ya. Jadi, itu gitu boleh itu. Jadi Mas Amir ini adalah seniman visual. Gitu. Apa? Anda menyebut buruh. Aku menyebutnya buruh. Buruh visual. Buruh visual. Asik, menarik nih, buruh visual ya. Jadi Mas Amir ini teman dari Mas Yayak juga yang benar, katanya suruh baca guide. Nanti aku disalahin, suruh ngulangin lagi. Ya kan? Jadi gimana kabarnya Mas Amir? Alhamdulillah sampai sejauh ini sehat. Alhamdulillah. Nggak COVID kan? Alhamdulillah sampai sejauh ini positif kere. COVID sih negatif. Paceklik ya, Bung ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Amir menyebut dirinya adalah buruh visual. Jadi kenapa menyebut buruh, Mas? Kok buruh kenapa? Kenapa buruh? Karena pekerjaanku itu aku bekerja ketika ada panggilan kayak gitu. Bukan buruh kakak tua gitu ya. BO, open BO. Guys, Doro, kupon. Kupon meneh. Oke. Apa namanya? Oh iya betul ya, open BO. Iya. Open BO. Jadi sekarang kondisi kayak gini gimana Mas? Kesibukannya lagi ngapain nih? Aku itu kesibukannya kalau pagi refreshing, malam overthinking, kayak gitu tiap hari. Pagi refreshing, malam overthinking. Aku kapan turun nih? Nggak ada waktu tidur. Oh iya. Ya waktu tidurnya waktu kayak kita produksi kemarin Pak. Siang ya, gitu lagi ya. Nyemper gitu ya dia tidur. Itulah waktu tidurnya dia. Nah, jadi teman-teman kenapa saya mengundang Mas Amir ya pada kesempatan kali ini? Selain beliau ini teman kita gitu yang kemarin juga membantu kita membantu Troya dan membantu talent kita Virus Realindra dalam memproduksi MV dari Merespon Ruang Senja gitu kan. Nah, saya juga sebetulnya pengen berbagi, kita pengen diskusi racetho sih sebetulnya. Ya rotok cetho sithik lah. Akeh racetone, banyak enggak jelasnya daripada jelasnya. Ya, maaf ya guys ya, kita karena enggak punya ruangan lain gitu kan, jadi kita di pinggir jalan aja kita. Maklumi akam sih. Lebih bener akam sih anak kamu sih dia. Mah disalah kita. Penontonnya tepuk tangan gitu loh. Jokes gitu tuh biar enggak garing gitu loh. Nah, ini jadi kira-kira ada 10.000 penonton kita yang off air 10.000, yang on air tuh paling ya cuma 1. Enggak Pak. Lihat yang kemarin tuh episode kemarin loh. 17 Pak, enggak 1 Pak. 17. Kamu ngecek. Aku dikresek-kresek. Ya, jadi ini sekarang saya mau ngomongin sedikit tentang ini Mas Amir, tentang Merespon Ruang Senja, MV Merespon Ruang Senja, ya. Gimana sih sebetulnya proses awal dari BTW awal? Mas Amir tuh yang bikin kanunya ya, videografernya plus. Mungkin kamu cerita dulu dong awal. Kau kan nggak tahu kemarin bro, maksudnya awal mula dari lagu Merespon Ruang Senja itu, lalu kamu kan yang pertama kali dipasrai mau kita bikin
MV nih gitu. Lalu kok bisa ketemu Mas Samir, terus kok bisa sampai ke akhirnya memproduksi itu dari persiapan produksi sampai pasca produksinya. Coba cerita dulu dong. Awalnya itu kan iki kok soalnya kayak saya melotrok, Bro. Tenan. Oh, iki tipe gitu. Tolong operator. Tolong. Tipe iki. Ora apa-apa. Aku yang ngetak dhewe itu. Rasa Dika. Ngapain di-cut ya? Iya. Rasa. Iki. Ben. Wis. Insyaallah aman. Kira kurang mudun. Nah, cerita dulu coba. Nah, awal mulanya itu kan ada sebenarnya proyeknya itu seperti yang sudah dibahas sama si Ama sebelumnya di podcast sebelum di episode pertama itu. Episode pertama ya. Tantangan bikin proyek musikalisasi puisi. Nah, di mana puisinya itu yang membuat liriknya itu dari Mas Agung Wibowo yang dengan judul Merespon Ruang Senja, di mana itu salah satu dari kumpulan tulisan beliau. Itu dibikinkan sebuah lagu tadinya yang diaransemen sama Mas Setiawan itu kalau nggak salah ya. Ya dikompos dan diaransemen sama Mas Setiawan. Diaransemen sama Mas Setiawan. Nah itu terus berlanjut untuk membuat sebuah musik videonya. Di musik videonya itu setelah saya pelajari liriknya itu secara jelas ya, karena aku lirik abot banget dulu. Aku sampai sekarang. Kira-kira karo awakku apa ndi? Awak mungkin ora iso dihitung kan. Iki iso dihitung. Oh, iki iso dihitung ya. Oke. Nah, itu tuh liriknya tuh kalau menurutku cukup berat ya. Oh ya. Ada metafisika. Saking beratnya bahkan kapal yang di Waduk Sermong kan Kebalik. Iya, Bali itu betul. Saking beratnya. Iya. Jadi gitu. Aduh, apa nih? Itu kasihan lo Bapak itu ya. Kirain ngangkut batu, ternyata ngangkut puisi Mas Agung. Itu enggak dimasukin kredit kan kemarin? Enggak dimasukin. Itu kasihan lo itu. Aku wis tulis. Oh iya, Gas. Aku tulis kredit itu. Oh, Iya. lah kok ora ono? Ya enggak ada itu, maksudnya oh yaudah enggak apa-apa gitu. Mohon maaf sebelumnya, itu ada teknis. Guys, motornya guys. Ini. Iya. Jadi ki aja ningkluk-ningkluk. Setelah ngene wae nang dhuwur ora apa. Iki saya mic. Rek, ambilin mic dan stand yang wae. stand dan mic-nya aja biar gak kelamaan, langsung copot kabel aja. Di ruanganku. Mic dan kabel ya? Bukan kabelnya, standnya. Tekan di mau. Sampai kapal baru. Oke, sebelum dijawab, dilanjutkan, nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Kembali lagi di tripod. Ya. Nah kan, ganti audionya, Pak. Ganti. Gitu. Sulapan kita, ya kan? Saking beratnya tadi ya. Saking beratnya. Tadi soalnya kita ngomongin metafisika, ya kan? Nah, jadi Sesuatu sing ra ketok. sesuatu yang nggak kelihatan. Ginilah luar biasanya tripod, gitu kan? Oke, lanjut Pak. Setelah tadi keberatan, gedeknya tenggelam, terus gimana? Nah itu kan aku harus dulu ya, tak pelajari dulu liriknya gimana. Terus mulailah cari referensi. Wah ini kayaknya enak nih main landscape-an. Terus mainnya apa itu istilahnya nih cilik gitu Apa? Mainin banyak blank space lah, negatif space-nya negative cukup space. didominasi itu kayaknya seru tuh. Aku ada referensi beberapa, itu salah satunya ya macam-macam lah. Pokoknya yang ada memanfaatkan unsur landscape-nya lah itu, dan ditambahan ada request tersendiri dari Mas Agung itu pengennya tuh di lokasinya tuh alam. Oh, jadi Mas Agungnya sendiri juga ada masukan request ya. Oke. Kemarin sih pengennya ke New Zealand ya, cuma karena pandemi nggak bisa. Jadinya ke Waduk Sermong. West Prok. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. perbandingannya. Iya. Itu Saya terus sangat sayang, jadi memang pandemi ini berpengaruh sekali ya. Berpengaruh Iya. sekali. Termasuk ke produksi karya ya. iya. Oke. Silakan. Ya lanjutkan. jadi gue mengalasan wae sih. Terus anu toh pikiran untuk yang anu lah yang merealisasikan konsep visualnya ini siapa, terus aku
keinget ada nama Amir. Nah, kok bisa itu? Menarik itu. Kok bisa tiba-tiba di otakmu ada nama Amir? Nah, karena dia gila ya. Cukup gila gitu lah. Oh iya. Untuk seorang BO itu tadi, dia cukup gila lah. Ide-idenya itu cukup otentik gitu loh. Jadi kenal Amir dari mana? Panjang ya. Panjang banget ceritanya. Kira-kira sampai pagi nggak kalau diceritain? Enggak, kira-kira dari Solo sampai ke Rengas Dengklok gitu loh. Saking panjangnya. Kenapa harus Rengas Dengklok? Biar jauh. Soalnya kalau ke arah timur sana kurang fasilitas apa? Infrastrukturnya belum memadai. Oh iya. Oh iya, iya, Tol iya, ya, betul. Kritikan buat pemerintah. Betul. Bos, tolnya ngetan sai bos. Terus lanjut Oh iya, tadi. ketemu ingat Amir, cukup gila lah. Terus kita sempat ketemu tuh pertama kali ketemu. Mil, aku meh gawe video niki tentang musikalisasi puisi. Nah, referensinya kayak gini. Itu aku kasihkan demonya ya. Iya. Nah, kasihkan demonya. Cukup rame waktu itu ya, bawa gear segala macam. Oh iya, gas air mata. Rame banget. Demo kan. Demo betul. Aku nggak panci nih pas ini. Karo siapa jenenge? Rudi Khairuddin. Aku cuman bawa nyali sih kebetulan waktu itu. Oh iya, betul. Ya. Kenapa kau bawa nyali, Mil? Kenapa kau bawa nyali? Biar berani. Hati-hati, jangan ngomongin demo dulu sekarang ya. Jangan ngomongin demo dulu. Ngapa emang? Demo itu loh yang angkutan kota. Iya, nggak enak, Pak. Bemo! Oke, udah lanjut kenapa sih? Lanjut. Ya. Materinya masih banyak, nanti kita ya. dimarahin produser ini loh. Ya, terus ketemu Amir. Nah, Mil, ini tuh kayaknya enaknya tuh mending yang anu aja lah. Kita fokusnya ke Realindranya aja, karena Realindranya itu mau diekspos, dia juga seorang penari. Oh, jadi kayak K-pop gitu ya? Iya, jadi kok K-pop? Kan kalau K-pop kan video klipnya sambil nari, Pak. Ora, tari gambyong. Nah, kalau jadi yang biar jadi point of fokusnya di videonya itu adalah si Realindra, sosok Realindranya yang dia itu juga seorang penyanyi dan seorang penari. Jadi gitu. Kenapa Anda tidak kepikiran saya untuk jadi bintang video klipnya, Pak? Loh, kan kamu ada ya itu di behind the scene payung Guva itu. Ini ya di sini ya. Payung Guva. Kok dikayak tenan nih, Pak? Cikir. Rencana halus. Terus gimana? Kok maksudnya terus terbawa konsep yang seperti itu, dan kenapa kok Waduk Sermo gitu loh? Padahal kan ada waduk-waduk yang lain. Apa? Coba kasih contoh. Waduk Langansari. Langansari. Ora waduk, Pak. Misalnya nganu apa namanya, saya nggo jogging neng Jogja apa sih? Oh, apa sih? Tambak Boyo. Wah, apa takut buayanya? Ntar di situ. kalau Tambak Boyo yang take video bukan Realindra. Terus siapa? Iya, yang jogging-jogging Oh. itu. Usut punya usut, aku dapat info dari siapa itu, katanya kalau yang rutenya itu kebalik, wah itu Kak ya. Yang rutenya kebalik. Yang lain ke sana, dia ke sini. Pak, pas ini Pak waktunya, Pak. Oh, iya, Jam 5 iya. yuk gas yuk. Oh, iya. Sana yuk. Oh, rame-rame nih. Ayo cari. Oh iya udah. Oh, Sunani. Balik. Siapa? Iya. Jangan bahas dung Pak ya. Oh, iya. Pak. Lanjut. Jadi itu jadi biar Realindranya jadi fokus. Karena kita mainnya tuh mau manfaatin negatif space lah. Jadi kalau terlalu banyak objek dalam artian tuh nanti banyak properti itu akan sedikit mengganggu lah. Jadi kita pengen fokusnya di Realindranya aja. Nah, kenapa kok Sermo? Apa ya alasannya? Yang deket sih. Karena kan opsinya tuh sebenarnya ada 2 kali take ya, Mil ya. Ada di lokasi sama yang atasnya. pantai Gelagah Pantai tadinya. Indah Kapuk. Tadinya Oh, tak kira Pantai Indah Kapuk. Ambil senjanya itu di Gelagah. Tadinya kan gitu. Cuman kan ternyata pas take di Sermo itu ya udahlah sini aja, daripada nanti kita satu lokasi aja, dan itu cukup memakan waktu tuh. Ya. Dan kita itu estimasinya memang waktu produksinya kalau bisa cuman cukup 1 hari aja, pagi sampai sore gitu. Loh, berarti tapi emang cantik banget sih itu kemarin. Iya. Ya, aku rasanya pengen nge-camp di situ. Sama aku berdua. Iya, berdua aja. langsung tenda goyang ya. Oke, lanjut. Nanti dimarahin produser enggak enak, Pak. Ya. Nah, ini untuk Mas Amir nih. Iya. Apa sih challenge terbesar dalam menggarap
MV Merespon Ruang Senja ini? Mungkin pas kanunya dulu aja ya, pas sticknya dulu aja deh. Pas hal-halnya aja, pas sticknya dulu deh ya. Challenge-nya apa maksudnya? Dan BTW itu Amir cuma pakai satu kamera loh. Nah iya aku tahu Pak, aku ikut di sana. Itu kalau biasanya itu. Pakai payung Guva. Nah pakai payung Guva itu. Jadi iya itu terbesarnya karena MV-nya Merespon Ruang Senja. Sebenarnya kita pengen menghadirkan yang nuansa senja beneran senjanya gitu. Ya. The real senja gitu. Cuman pas di lokasi tag pagi udah aman nih. Tag pagi udah aman, ya udah kita tag sekitar 1,5 jam ya kalau nggak salah yang pagi. Terus kita kabur ke Wates dulu tuh itu. Kabur ke Wates. Kita nyewa kafe buat nyewa jadi kafe, hotel ya. Jadi hotel. Bukannya wajib, emang nggak ada pengunjung lainnya itu Pak. Nggak ada pengunjung lainnya ya. Terus habis itu kita balik lagi, ya niatnya buat ngetik yang scene senja. Ternyata saat itu cuaca kurang mendukung. Oh iya. Tapi ini Pak, aku tanya respon ke teman-teman ya keluaran, mereka taunya itu senja. Iya. Bahkan yang pagi itu taunya senja karena itu. Nah itu nggak itu apakah susah nggak sih membuat tone senja itu di bukan cahaya naturalnya gitu? Di senjanya itu? Hitungannya agak susah sih, soalnya dia berdampak ke warna kulit, ke skin tone ketika di grading. Itu sebenarnya ya salah satu fun fact itu kita ngeteknya sebenarnya pagi semua scene-nya kebanyakan. Mostly. Tapi mostly pagi, kemudian aku grading menjadi kesenja-senjaan. Gitu. Pagi. Berarti lama proses gradingnya sendiri lama ya, cukup lama. Untuk proses berapa hari itu gradingnya kamu editingnya? Dari editing sampai ke grading seminggu? Kurang dari seminggu kan? Kurang dari seminggu. Cepet juga ya? Untuk gradingnya agak kesusahan sih, soalnya aku harus ngoreksi satu persatu footage-nya agar nggak terlalu jumping. Nah, jadi ya itu fun fact ya. Mas Amir ngetek single cam ya kan, satu kamera doang dan ngedit sendiri, grading sendiri gitu. Keren-keren sih Mas. Aku ngeliat sampai sekarang ini bukan karena bukan menjilat atau bukan karena peres atau karena ini adalah produk Troya ya. Tapi memang aku sendiri sampai sekarang berkali-kali lihat MV-nya itu merinding aku. Pertama kali aku nonton itu anjir ini aku puter sampai 5 kali gitu. Soalnya keren banget emang asli sih gitu. Maksudnya dapat banget secara konsep dari lagunya sendiri, liriknya sendiri dan visualnya gitu tuh kayak blend aja gitu. Dan aku tanya teman-teman tuh responnya emang gila sih. Ruang senja. Ruang senja responnya. Responnya ruang senja enggak? Maksudnya? Ayo responnya ruang senja enggak? Iya. Tidit loading. One moment later. Blue screen Pak. Oke. Apa lagi? Apa meneh? Angel bahasanya angel. Gimana cara Amir menginterpretasi merespon ruang senja dalam bentuk visual? Ini maksudnya pertanyaannya apa? Iya. Jadi sebelum kita garap MV Merespon Ruang Senja ini, aku beberapa kali ketemu buat diskusi sama Bang. Berapa? 3 kali lah ya sama Real ya. Kira 3 kali. Pertama aku dengerin lagunya dulu. Aku dengerin, cermatin. Terus aku mikir kayak ini movingnya nggak usah terlalu pakai oke. Ini aku tetap still, mainin negative space. Terus aku pengen banyakin negative space gitu. Berhubung lokasinya Waduk Sermo kan mendukung, memadai. Gimana sih ini nggak harus tentang merespon ruang senja ya. Aku juga supaya mau belajar nih. Gimana sih sebetulnya mencari sebuah inspirasi untuk sebuah video atau visual kalau yang berangkat dari lagu atau sebenarnya maksudnya sebelumnya udah ada ceritanya gitu, tapi menggambarkan itu, menerjemahkan atau menciptakan sebuah ide visualnya itu gimana sih biasanya kalau Amir itu men-trigger itu? Kalau aku sih biasanya belajar dari pengalaman, atau belajar pengalaman teman-teman, terus menguatkan apa yang ada di lirik. Kayak misalnya Merespon Ruang Senja ini kan liriknya tuh kalau dibedah ada 3 kata sih yang di situ. Kayak cinta, ego dan aku kayak gitu. Jadi dibedah itu. Sebetulnya itu poinnya ya. Itu poin kata kunci dari sebuah lagu. Dari kata kunci kan itu bisa diolah jadi visual yang dimana
sebelumnya kan bisa untuk buat acuan bikin mood ya. Oh ini buatnya moodnya kalau cinta benci dan angkuh ya. Iya. Cinta benci dan angkuh itu seperti apa? Oh. Nah itu poin-poin itu gimana? Diterjemahkan dalam apa waktu di MV Merespon Ruang Senja ini? Kalau dari MV Merespon Ruang Senja sendiri, kalau untuk menggambarkan sebuah keangkuhan, ego dari serial sendiri itu kayak nari di atas kursi itu menggambarkan sebuah keangkuhan. Oke. Lalu cintanya di mana? Cintanya dari senja, pemandangan itu Oke. bisa menjadi cinta sih. Oke. Oh gitu ya. Jadi harus dicari poin dari sebuah ceritanya dulu gitu ya untuk menjadi ide dasar ya kan? Ide dasar membuat visualnya itu mau digimanain gitu ya. Oh, mantap. Mood board is important. Nah, Sebelum mood board harus dapat kata kuncinya. Aku matke ndi mau? apa? Ya, kameranya nunggu aku matke gini. Mic. Tadi apa? Cinta, ego, dan angkuh. Nah, ego, maksudnya ego ini berarti apakah si talent harus bermain peran juga di situ membawa sebuah ego dan keangkuhan ini? Iya, kalau dari aku ya talent berperan penting sih untuk agar visualnya bisa nyampe ke penonton kayak gitu. Kemarin pengarah gayanya siapa yang ngarahin? Direkturnya Oh, itu Nasihaya. nggak usah gitu, kamu nggak usah gitu. Dan untungnya nanya lagi kan Real kan dia kan Kontemporer. penari kontemporer. Jadi kan dalam mengekspresikan kata kunci tadi dalam gerakan itu lebih enak. Berarti nggak ribet ya ngatur si talent ini kemarin ya? Istilah itu tinggal lebih gini ya, dia udah dapat. Tinggal dipancing, kasih Pancing, umpan, ya. strike, release, Jebalik lah kapal. balik. Kalau scene paling susah atau scene paling nganu deh, bukan susah ya. Menurut Amir itu jadi signature atau masterpiece-nya yang mana sih sebetulnya? Yang paling keren menurut Amir? Signature kalau aku sih ada dua ya. Satu berencana, yang satunya kalau dari aku scene signature ada dua. Satu yang scene yang direncanakan, yang kedua scene yang tidak direncanakan. Nah, apa aja tuh yang bagian mana tuh? Yang direncanakan itu aku dapat emosinya pas di slow speed pergerakan. Oh, waktu puisi kayaknya ya itu ya. Puisi, Oh, oke. Nah, di sini nih. Ya kan? Ini ya. Nah, sedangkan scene yang tidak direncanakan, yang signature itu ketika The best tuh. Kapal lewat ya. Kete wah iya. Kete lewat. Itu belum jembalik. Iya. Ya ora minta meding. Sorry, Pak. Tapi sampai sekarang aku menyesali itu. Nggak bisa ketemu bapak itu. Iya ya. Harusnya kita langsung kayak apa? Harusnya kita berenang langsung ngikutin bapak itu pulangnya kemana. Kuwi jero tuh waton. Itu sih. Bahkan aku nggak ngeliat sebenarnya di layar. Iya. Kalau bahkan ada kapal mau lewat. Mau lewat. Ternyata pas masuk layar ya udah. Jadi memang nggak direncanakan kok ya itu Natural ya. tuh, iya. Natural banget sih. Nah, itu sama kayak itu. Videonya benci mencinta dapat orang sepak bola di belakang tuh nggak direncanakan. Ya, videonya di sini ya. Iya, di sini. Tunjuk aja. Biar aja editornya yang mikir Iya. ya kan. Nah, kalau kamu sendiri menurutmu scene paling best apa? Yang mana? Bagian apa? Double expose. Double Exposure yang mana, Pak? Jin. Yang mana sih? Yang mana sih? Yang mata. Oh, oke. Itu kan ada anunya tuh, ada double expose-nya tuh. Oh iya. Kenapa suka itu? Why? Yo keren. Titik keren. Oh, titik keren. Apa lagi pertanyaan masih banyak kali? Nah, ini lucu nih. Hah. Mik, iki aku rada out of topic. Nggak apa-apa. Respon Ruang Senja sih. Ini juga buat info sama buat teman-teman aja sih. Di situ kan ada banyak istilah ya, antara itu DOP, sinematografer, sama kalau director mungkin teman-teman udah pada. Itu terakhir lah, ngapa sih kamu tanyain itu? Gitu tanya. Iya, kan aku masih mau ngomongin respon Ruang Senja dulu. gitu ya? Nanti ya, Oh, iya. dijawabnya nanti. Pertanyaan itu tolong dijawab nanti, siapkan jawabannya dulu. Ya kan? Kita kembali lagi nanti di Welcome back ya, masih sama saya Yudan, sama Yaya dan Mama Amir. Oke, masih lanjut. Ada 2 pertanyaan terakhir untuk merespon Ruang Senja. Aku mau tanya dulu. Sebetulnya ini aku penasaran sampai sekarang.
sebetulnya makna dari 2 kursi yang satu dipakai yang satu kosong itu apa sih sebetulnya? Siapa nih? Pak Direktur. Terserah. Oke. Kalau dibedah dari liriknya ini kan kita ambil kata kuncinya cinta, ego dan angkuh itu kan sebenarnya kita coba representasikannya dalam sebuah hubungan. Dimana itu lebih hubungan ke pasangan lah. Jadi itu adalah momen respon dia dalam merekam memorinya. Oke. Gitu. Jadi seolah-olah aku tuh bayangke dengan sama si pasangannya itu sebenarnya kayak gitu. Oke. Ya ini memang harus. Tapi akhirnya juga orang ini nggak sih bisa memaknai itu berbeda-beda. Kalau Ya, diterjemahkan dalam bentuk dari liriknya. Ya memang dari kekuatan liriknya itu kan bisa diinterpretasikan sama audiens itu dengan beragam ya. Jadi bisa si audiens itu bisa memaknai dari lirik itu bisa beragam. Nah itu coba diwujudkan juga dalam visualnya juga. Oke. Jadi terserah kuwi bar tuku ning dalan diangkut ning kono ya monggo gitu. Kasarannya ya kayak gitu sebenarnya. Tapi ini asumsi saya. Karya-karya yang seperti ini tuh cukup menarik, cukup indah. Tapi sometimes hanya orang-orang tertentu yang bisa benar-benar menikmati nggak sih jatuhnya? Sepakat. Karena kalau dari pembicaraan ini ya, dan aku juga melihat liriknya dan mendengarkan lagunya, ini kan seni yang aku bilang keren. Gitu. Tapi pada dasarnya seni yang keren akhirnya tersegmented untuk pasarnya gitu. Bahkan ya, kalian bilang pasarannya nggak easy listening atau easy nggak gampang diterima orang kan. Jadi orang awam mungkin nggak langsung menerjemahkan ini maksudnya apa nari-nari dewe, ono kursi kosong, ono getek, kan gitu loh maksudnya gitu. Jadi tapi justru orang-orang yang paham itu akan artinya nggak harus paham itu benar-benar tahu artinya ya. Sebenarnya. Paham menikmatinya, paham cara menikmatinya itu keren banget sih. Justru padahal kan makna sebenarnya kan itu kan memang kalau dikurasi menjadi sebuah kata kunci tadi ada cinta, ego dan angkuh itu kan kalau diterima sama audiens bisa beragam-ragam. Ya betul. Cintanya itu kan nggak melulu sama misal cowok sama cewek, nggak mesti kayak gitu, nggak mesti dalam hubungan percintaan yang pacaran suami istri itu kan nggak mesti kayak gitu. Pasangan kan bisa aja sama orang tua antara anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya gitu. Iya betul. Menarik sih. Nah terakhir aku mau tanya untuk merespon Ruang Senja nih ya. Apa sih keyayaan atau apa sih keamiran yang dibawa di MV merespon Ruang Senja ini? Gitu. Pastikan kalian memiliki sebagai seniman, seniman kan seniman menciptakan seni kan, karya seni ya. Seniman kan gitu kan. Nah sebagai seniman itu kan biasanya kan memiliki ada signaturenya, ada keakuannya. Maksudnya ada yang patenku kok ngene iki atau signatureku tuh seperti ini. Nah itu apa sih yang sebenarnya yang dibawa di MV itu gitu? Kalau dari aku dari segi visual mungkin ya. Aku tuh tipe yang kalau bikin visual kayak MV gitu jarang sekali ada movement menggunakan stabilizer. Banyak yang still. Itu yang diperkuat dengan adegan. Seperti itu. Itu ya yang dibawa ya. Kalau ya sendiri lebih ke ya kalau saya dilalah juga ya ketemu sama Realindra memang BTW Satgas Covid lewat. Saya lebih suka sama penguatan adegan. Misal kalau dari Realindra itu dia tanpa dialog ya. Jadi tanpa dialog atau kalau di MV itu tanpa dia harus pengucapan lirik. Bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh. Dan aja ketemunya Realindra dan dia penari gitu. Pas aja ya gitu. Oke. Lebih ke situ. Oke. Tadi lo mau bertanya apa? Disambung. Udah selesai. Aku mau tanya merespon Ruang Senja udah selesai. Iya. Ini buat ada aja sih. Aku mau tanya sebenarnya. Mungkin bisa bantu menjelaskan bedanya antara sinematografer sama DOP itu apa? Kalau DOP itu kan kepanjangan Director of Photography. Ya. Itu lebih ke banyak berurusan sama kamera, kamera apa yang dipakai,
terus lensa apa yang dipakai, lebih ke alat sih. Misalnya dari director nih, misalnya mau close A, medium close atau misalnya langsung gitu dari ya. director udah ngasih storyboard atau skrip, udah kita sebagai DOP diolah menjadi visual, misalnya butuhnya seperti apa, alat yang seperti apa, lensa apa aja, misalnya movementnya seperti apa. Di visual board. Nah, berarti istilahnya tuh kalau di perusahaan tuh direktur pelaksananya gitu ya? Ya bisa jadi ya seperti itu. Hampir sama seperti itu gitu. Ya. Jadi setelah dari direkturnya itu turunnya itu untuk melaksanakannya itu teknis eksekusi dari sisi apa yang ada di otak director, tugas gitu. DOP. Terus kalau tadi sinematografer Itu agak berat sih, sinematografer nyontek dikit ya. Iya, enggak apa-apa. Berat banget itu. Makanya sampai sekarang aku nggak berani nyebut diriku sinematografer. Oh gitu? Aku nyebut diriku videografer. Soalnya berat banget. Oh beda ya? Beda. Videografer dan sinematografer itu berbeda. Beda. Oh. Kirain sama, Pak. Bagus nih. Bentar ya. Nanti kita taruh sini. Kau jabarkan semudah mengurainya karbon dengan api. Sama sebenarnya. Cuman ada beberapa poin. Sambil sebentar apa? Ayo, yang nonton sambil rokok. Gatel, guys. Ini kan unik ya. Kenapa kok seorang Amir nggak berani nyebut dirinya itu sinematografer? Padahal dia udah berkecimpung di dunia visual. Nggak mati ya? Peristiwa kau mewacanakan kehadiran pencipta segala, sedang aku masih terobsesi pada logika. Percaya yang fana berbeda dentuman namun seirama. Hampir. Ya, wes. Yuk. Apa bedanya, Mil? Bikin skala sih. Oh, skala projectnya. Skala project. Oh, mostly kalau cinematographer is bigger ya. Bigger. Oh. Kru. Pokoknya skala produksinya. Tapi kok itu kan istilah yang jarang. Udah rekam. Udah direkam, Bro. Udah. Tapi kan itu istilah yang sangat-sangat jarang dipakai ya di dalam film bahkan atau di musik video itu kan jarang dipakai istilah sinematografer. Mostly mungkin cuma director sama videografer. Karena sinematografer itu lingkupnya lebih luas. Untuk produksi yang lebih luas sih. Kayak film kayak. Iya. Dan itu dia posisinya sebenarnya bisa dibilang yang mendampingi si direkturnya ya. Iya. Oh. Nah, kalau tugasnya sendiri sama sih. Tugas Sama antara DOP sama sinematografer. Cuman ruang lingkup kerjanya itu projectnya yang membedakan itu ya. biasanya. Tugas. Karena gue sampai sekarang aku nggak berani menyebut diriku sinematografer, lebih ke ngono tak videografer. Oke. visi. Gitu guys. Oh, mantap. Nah, kita pun juga masih belajar sama Mas Amir nih. Iya. Tapi keren sih kemarin. Memang aku sangat apresiasi apa yang sudah dibuat sama Mas Amir dan Mas Yaya gitu utamanya karena aku yang langsung melihat ya karyanya di MV Merespon Ruang Senja itu cukup keren. Singkat ya waktu itu ya kita produksi. Iya. Hitungannya cukup sampai ke kalau bener-bener waktu produksinya. Iya, kalau bener-bener waktu produksinya loh. Pagi itu cuman mungkin 2 jam kali ya. Nggak nyampe 2 jam. Nggak nyampe ya. Sore itu lebih cepat lagi ya. 1 jam kali ya, 1 jam. Nggak petang. Iya, keburu gelap kan gitu. Nah, dan itu hasilnya keren banget cuman kamera single dan itu still nggak ada movement aja, itu hasilnya keren banget. Best. Bagi teman-teman yang belum nonton Merespon Ruang Senja MV-nya bisa nonton karyanya Mas Wijaya Bakti dan Amir ya. Ini keren banget, langsung ke YouTube-nya Virus Realindra, nanti linknya kita cantumin di description di bawah ya. Oke, kayaknya itu. Ini udah mau maghrib. Dan selamat buat Mbak Real karena viewersnya udah lebih dari 1000 ya. 1200. Udah ada. Alhamdulillah.
Oke, keren. Nanti ditunggu pokoknya selanjutnya semoga kita bisa kerja bareng lagi Mas Amir, berkarya bareng lagi. Habis podcast ini nanti viewernya 5.000. Iya. Waduh. Iya. Langsung. Pokoknya teksnya langsung Amir si buruh buruh visual. Nah, itu langsung BU visual. Nah, nanti viewernya banyak, Pak itu. Oke. Terima kasih Mas Amir udah mampir. Terima kasih Mas saya udah nyempetin waktunya. Kita cukupkan ngobrol-ngobrol yang banyak nggak jelasnya, sedikit jelasnya tadi ada ilmunya juga gitu kan, dan kita sedikit tadi pembahasan tentang MV Merespon Ruang Senja, sebuah karya luar biasa berawal dari lirik Agung Wibowo diolah oleh Setiawan Selo, dinyanyikan oleh Fairuz Ralindra dan dipercantik lagi ya, ditampilkan visualnya sama Mas Yaya dan Mas Amir. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Tripods episode kali ini. Sampai jumpa di Tripods episode selanjutnya. Bye bye.